Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, bulan demi bulan Tuhan masih tuntun sampai detik ini. Kita bisa menginjakan kaki di minggu pertama di bulan Mei ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Terlepas dari berbagai tantangan, pergumulan yang kita alami, tetapi satu yang pasti bahwa penyertaan Tuhan sampai detik ini kita masih rasakan. Mari Bapak Ibu, kita membawa seluruh syukur kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Kita memuji Dia, ku kagum hormat akan Engkau. Sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi. Ku kagum akan Engkau. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk seluruh karya Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam berbagai apapun yang kami kerjakan. Tuhan masih menuntun sampai detik ini ya Tuhan, dan tidak ada satupun yang terlewatkan di hadapan matamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, menyelamatkan kami orang berdosa ini. Kami menyadari bahwa kami ini adalah orang yang masih terluput dari keberdosaan kami. Hari lepas hari kami menganggap diri kami lebih benar dari orang lain. Kami merasa bisa melakukan tanpa Tuhan. Kami bisa memulai hari-hari kami tanpa campur tangan daripadamu. Kami merasa diri egois ya Tuhan. Ampuni keberadaan kami di hadapan-Mu, hati kami yang tidak tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami menganggap orang lain lebih rendah daripada kami. Ampuni kami Bapa di surga. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kami hanya debu, kami hanya manusia berdosa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, dalam segala keberdosaan kami mengaku di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mentahirkan kami, Engkau menyucikan kami dari keberdosaan kami. Bersihkan kami ya Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, Engkau mengerti keberadaan kami Tuhan. Segala apapun yang menjadi kegundalan hati kami ya Tuhan, menjadi kemelutan hidup kami ya Tuhan,
biarlah itu jangan menjadi penghambat untuk boleh kami datang berseru memuji-muji nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, tolong kami, biarlah hati kami, mulut kami tertuju kepadamu untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, kita sama-sama bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita memuji Dia, terpujilah namamu Tuhan. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kusut dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepadanya, memusatkan hati kita kepadanya, untuk boleh kita diberkati, diingatkan, ditegur melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga hamba Tuhan yang melayani. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita semakin hari mengenal jalan Tuhan. Kita memuji Tuhan
Bapakku datang. Ku nyanyi haleluya. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Lagi Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
kuasamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau pagi ini Tuhan, kami dapat kesempatan lagi datang berbakti kepadamu. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Bapa, kami rindu bersekutu supaya kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan urapan Allah. Tutup bungkus hamba-Mu di belakang salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang hendak mengganggu akan jalannya kebaktian ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kami bisa berbakti dengan baik dan mendengarkan firman dengan baik. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari silakan masuk. Di sini ada tempat ini. Di depan sini ada juga. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Filipi 4. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Setiap saat kita membacanya, kita akan diberkati dan kita menjadi orang yang berbahagia. Pagi ini saya akan berbicara tentang kuasa memvisualisasikan atau kuasa untuk bisa menggambarkan
Orang yang percaya kepada Tuhan perlu memahami dengan jelas bahwa Yesus tinggal di dalam hidupnya. Orang yang memiliki Yesus pasti memiliki sukacita di dalam Tuhan. Karena tahu dengan pasti dia sudah diselamatkan. Itu sebabnya Paulus menuliskan ayat-ayat yang telah kita baca tadi di dalam suratnya. Kata bersukacita di dalam Tuhan bukan hanya sekedar ucapan yang enak didengar, tetapi ucapan itu hidup di dalam diri orang percaya. Apakah sukacita itu benar hidup di dalam diri saudara-saudara? Adakah sukacita di dalam diri saudara? Jika sukacita belum ada di dalam diri saudara, pasti ada yang tidak beres. Siapa yang diselamatkan? Ya pasti memiliki sukacita. Paulus menulis surat Filipi dari dalam penjara. Ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus dari penjara Roma. Sekalipun ia sedang menderita sengsara, tetapi di dalam suratnya ia tetap menghibur, menguatkan, dan mengajar jemaat-jemaat yang didirikannya. Pada saat Paulus dan Silas memberitakan Injil di Filipi, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa diadili. Surat Filipi ditulis di penjara Roma. Setelah Paulus mengalami pelayanan di Filipi, kaki tangan dirantai, kepala dipasung, dalam keadaan yang sangat kritis, Paulus dan Silas tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka harus menunggu pengadilan yang pasti tidak adil dan akan mencelakakan mereka. Dalam keadaan yang amat genting seperti itu, Paulus dan Silas tidak menjadi gentar. Dia tidak khawatir. Tetapi mereka berharap kepada Tuhan dengan hati yang berserah. Paulus dan Silas menyerahkan kepada Tuhan akan hidupnya. Bukan karena tahu tidak ada jalan untuk dapat membebaskan diri, tetapi Paulus dan Silas mengerti apa arti bersukacita di dalam Tuhan jauh sebelum Paulus menulis surat Filipi ini. Jadi ketika di dalam penjara, bukan karena putus asa tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi justru Paulus dan Silas pada saat yang seperti itu, Paulus mengharapkan kepada Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan bersukacita. Surat Filipi yang berisikan bersukacitalah di dalam Tuhan, Paulus dan Silas sudah melakukan terlebih dahulu apa yang disebut bersukacita di dalam Tuhan sebelum dia menuliskannya. Dia alami dulu. Paulus dan Silas saat dalam keadaan tidak berdaya, mereka bersukacita memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Paulus dan Silas mengerti dengan bersukacita mereka tidak khawatir akan apa yang akan terjadi, tapi mereka menyatakan semua keinginan mereka kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur.
Mereka bersyukur. Bayangkan, bersyukur boleh mengalami aniaya, masuk penjara. Bersyukur masuk penjara, mengalami aniaya, bersyukur. Dan juga Paulus dan Silas bersyukur boleh memberitakan Injil di Filipi ketika mereka sedang bersukacita, sedang berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah memelihara hati mereka. Mereka menjadi tenang. Paulus tidak memikirkan yang buruk, tetapi yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua kebajikan yang patut dipuji, itu yang ada di dalam pikirannya. Saya dapat memperkirakan Paulus dan Silas sedang membentuk sesuatu di dalam pikirannya. Mereka sedang menginjili di dalam pikirannya. Tangan dipasung, tetapi pikirannya memikirkan tentang menginjili. Sedang melayani orang-orang yang sudah percaya. Pikiran mereka diarahkan untuk memikirkan yang baik. Saat itu tiba-tiba bergetarlah seluruh penjara. Rantai yang memasung mereka terlepas. Kepala penjara ketakutan. Kepala penjara menghunus pedangnya, hendak membunuh dirinya, karena disangkanya Paulus dan Silas melarikan diri. Tetapi segera Paulus berseru dengan nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Dan kepala penjara melepaskan mereka sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya selamat?" Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Bukan hanya engkau sendiri, engkau beserta dengan seluruh isi rumah tanggamu akan selamat." Dengan demikian, kepala penjara Filipi bertobat, percaya kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan. Bukan selamat hanya diselamatkan jiwanya, tetapi juga mereka tidak mengalami gangguan ataupun tekanan dari atasan, sebab atasannya menyuruh supaya Paulus dan Silas dilepaskan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, bukan hanya dalam angan-angan saja, tetapi menjadi kenyataan. Kisah ini terjadi dalam sejarah Alkitab 2000 tahun yang lalu. Apakah dalam zaman yang seperti ini masih mungkin terjadi? Apakah masih bisa terjadi? Saudara percaya masih bisa terjadi? Saudara-saudara, pada tahun 1975-an, Mayor James Naismith, seorang tentara Amerika yang tertangkap dalam perang Vietnam yang berlangsung antara tahun 1957 sampai dengan 1975, selama 18 tahun. James Naismith ditawan dalam penjara bawah tanah yang pengap, sempit, dan bau serta gelap. Banyak tahanan Amerika yang mati karena tidak dapat menguasai diri. Kenapa mereka bisa ditangkap? Kenapa Amerika kalah di Vietnam? Mereka tidak bisa mengalahkan perang gerilya dari Vietnam. Itu sebabnya selama hampir 20 tahun
tidak bisa mengalahkan Vietnam. Beberapa di antaranya dari tawan-tawanan itu mengalami penyakit mental karena tersiksa dan kesepian yang sangat mendalam. Tapi puji Tuhan, Mayor James Naismith mendapat jalan keluar dengan berdoa. Ia seorang Kristen yang baik. Ia kenal Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Ia mengusir kesepiannya dengan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang pernah ia hafal luar kepala. Dan ayat-ayat itu sangat menolong, menguatkan imannya dan harapannya kepada Tuhan semakin kuat. Saudara-saudara, penting sekali bagi kita orang-orang Kristen membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sedapat mungkin. Coba dihafal ayat itu, coba diingat ayat itu, sebab ayat-ayat itu akan berbicara pada saat kita membutuhkan. Dalam keadaan seperti itu, terlintas di dalam pikiran daripada James Naismith tadi, yaitu Filipi 4 ayat 8. Ayat itu timbul dengan jelas dalam pikirannya. Ia mulai bersukacita di dalam Tuhan dan tidak meragukan Tuhan ketika ia mulai merenungkan ayat ke-8 yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ia mengerti semua apa yang tertulis dalam ayat itu, tetapi ia membaca bagian terakhir, yaitu pikirkanlah semuanya itu. Apa ini ya? Ini apa maksudnya? Sebab dia sedang ada di dalam penjara, di bawah tanah, tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Mau melakukan perbuatan yang baik kepada siapa? Tidak ada orang yang dapat dilakukan perbuatan baik. Dia hanya memikirkan yang bagaimana, dan kemudian dia mendapatkan maksud daripada pikirkanlah semuanya itu. Karena saat itu ia berada dalam tahanan bawah tanah, mana mungkin melakukan yang mulia dan yang disebutkan baik tadi. Ternyata arti kata pikirkan semuanya itu dalam bahasa Inggris tertulis dengan kata to reckon atau to consider. Maksudnya, coba perhitungkanlah dan pertimbangkanlah dalam pikiranmu dengan membayangkan dan menciptakannya dalam pikiranmu. Dengan kata lain, gambarkanlah atau visualisasikan di dalam pikiranmu apa yang disebut pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, pikirkan yang indah itu. Hal ini yang dilakukan Paulus dan Silas di penjara Filipi dengan bersukacita dan memuji Tuhan, dengan menggambarkan semua yang baik dan indah ketika sedang melayani jemaat Tuhan di dalam pikirannya. Jadi ketika di dalam penjara, pikirannya tidak terpenjara. Pikirannya dapat memikirkan bahwa dia sedang melayani, sedang mengerjakan segala sesuatu. Dan itu sebabnya selama Paulus di dalam penjara, selalu pikirannya dipakai untuk memikirkan sesuatu. Dan ini menjadikan Paulus mempunyai banyak bahan, bekal-bekal yang dapat dituliskan di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya diisi dengan sesuatu. Dia gambarkan semua. Bukan dia dalam penjara itu dia kemudian menangis
atau dia aduh bagaimana nasib. Tetapi bukan seperti itu. Dia memakai pikirannya untuk melakukan itu. Nah, hal ini pula yang dilakukan Mayor James Naismith. Ia bukan penginjil, namun dia seorang Kristen yang baik. Ia suka bermain golf. Bukan pemain golf yang istimewa, hanya suka bermain golf. Setelah berdoa dan mencoba merenungkan ayat yang diingatnya, kemudian ia menggambarkan dirinya bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang baik. Apa itu? Dia menggambarkan dirinya sedang berada di lapangan golf, lengkap dengan semua peralatannya. Jadi di dalam pikirannya dia menggambarkan dirinya dengan berpakaian lengkap, dengan pakaian golf semua. Dia bawa stick golf dengan alat-alatnya dan bola di situ. Kemudian ia menggambarkan bagaimana ia sedang memukul bola. Dia pukul bolanya di dalam pikirannya. Dia pukul bola. Loh, melenceng. Kemudian dia coba lagi. Loh, melenceng lagi. Ada apa ini? Ini mestinya bisa diarahkan bola ini. Kemudian James ini mulai memikirkan caranya memukul bola yang baik bagaimana ya. Nah, dia coba tekuk kakinya, dia coba mengayunnya seperti apa, dia coba gerakannya, dia coba membungkuknya seperti apa. Dia gambarkan semua di dalam pikirannya. Dan suatu saat dia pukul akan bola golf itu. Bola golfnya melayang. Hampir masuk, tetapi masih luput. Oh, mestinya ada yang kurang ini. Dan kemudian dia pukul lagi. Oh, anginnya keras. Bagaimana? Bolanya terhalang. Di situ dia belajar lagi. Di dalam pikirannya, bagaimana memukul bola ketika ada angin keras. Supaya bola itu tetap pada sasarannya. Dan kemudian ketika dia memukulkan itu, masuk. Wah, senang. Tetapi di dalam pikiran, belum di dalam kejadian. Kemudian dia coba lagi. Oh, anginnya sekarang dari belakang. Dia coba pukul. Loh, terlalu jauh. Dia coba lagi. Belajar bagaimana supaya bola ini masuk di dalam pikirannya. Dan di dalam pikirannya dia belajar lagi. Oh, kalau anginnya sebesar sekian, aku pukulannya sekian. Kalau anginnya sekian, pukulannya sekian. Kalau angin dari depan sekian. Kalau anginnya dari belakang sekian. Cara membungkuknya seperti apa? Cara memukul seperti apa? Nah, dia lakukan itu. Dan ketika dia memukul bola itu, dia menggambarkan dalam pikirannya ada di dalam satu turnamen. Dan orang-orang melihat ketika dia memukul masuk. Waduh, sasarannya tepat. Semua bersorak-sorak. Dia menikmati di dalam pikirannya. Nah, keadaan ini yang menolong James Naismith untuk bisa bertahan di hidup. Dari hari ke hari dia mencoba itu untuk belajar memukul bagaimana bisa lebih baik. Itu mungkin berbulan-bulan dia belajar itu. Bagaimana caranya? Tetapi dia tidak bosan karena dia mengisi hidupnya di dalam penjara itu, pikirannya diisi seperti itu. Nah, dengan tidak terasa sesudah 7 tahun ia ditawan di penjara bawah tanah. Pada tahun 1975 Perang Vietnam dan Amerika berhenti. Semua tawanan, baik tawanan Amerika, baik tawanan Vietnam dikembalikan supaya mereka dibebaskan. Dan Mayor James Naismith ia dibebaskan dan pulang ke Amerika. Setelah ia bebas, dia ada sedikit santai, dia bermain bola. Suatu kali oleh teman-temannya main bola, main golf. Oh ya, pergi. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa dia bisa bermain golf dengan baik. Tidak ada. Dia sendiri pun tidak tahu. Hanya dia bermain golf di dalam pikirannya baik. Nah, pada saat itu
Dia coba pukulkan bolanya menurut seperti apa yang ada di pikirannya. Ketika dia mengayunkan bolanya, langsung hole in one, sekaligus masuk. Semua orang bertepuk tangan. Orang-orang bertanya, dari mana kamu bisa belajar? Kamu tidak belajar golf, sudah lama kamu tidak main golf. Di mana kamu bisa main golf? Kau belajar di mana? Saya belajar di penjara bawah tanah, di dalam pikiran saya. Saudara-saudara, ini yang dilakukan. Ya. Dari sini kita dapat belajar. Pikiran seperti tanah yang kosong. Mengisi pikiran seperti kita menanam benih di tanah tersebut. Mengisi pikiran dengan memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini menjadikan kebun pikiran kita indah dan memberkati banyak orang. James Nesbitt, tubuhnya ditawan di dalam penjara bawah tanah. Seperti Paulus dan Silas juga ditawan, tetapi pikirannya tidak ada seorang pun yang dapat menawan pikiran. Saudara-saudara ingat, mungkin kita ditawan tubuhnya, fisiknya, tapi pikiran kita tidak ditawan. Sungguh sangat disayangkan jika kita yang bebas, tetapi pikiran kita ditawan. Ini berbahaya. Seringkali kita tubuhnya, fisiknya bebas, tapi pikiran kita ditawan oleh segala kebencian, oleh segala dendam. Kita pikirannya ditawan oleh segala kebodohan, segala iri hati. Pikiran kita ditawan oleh segala sakit hati. Pikiran kita ditawan oleh ketidakpuasan, kekhawatiran. Padahal kita bebas. Ingat saudara, pikiran kita bisa dipakai dengan baik, tetapi pikiran kita bisa dirusak oleh iblis. Jangan biarkan pikiran kita dirusakkan oleh iblis. Jangan turuti keinginan kita yang salah. Ini merusak kita, menghancurkan hidup kita. Kalau pikiran kita tidak diserahkan kepada hal yang baik, hal yang patut dipuji, hal yang memuliakan Tuhan, kalau itu tidak di sana, kita akan rusak. Kalau kita biarkan pikiran itu kosong, maka segala hal yang liar memenuhi pikiran kita. Karena itu, pergunakanlah pikiran kita menjadi tanah yang subur untuk segala yang baik. Jangan biarkan pikiranmu diisi dengan kekotoran, kenajisan, perzinahan, dan yang membuahkan penderitaan yang amat memalukan. Betapa berkuasanya, betapa hebatnya kalau saudara bisa memvisualisasikan di dalam pikiranmu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang mulia, yang indah. Sekarang, mari gambarkan yang indah di dalam pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu diisi dengan hal yang salah, yang merugikan kita. Banyak di antara kita sekarang mungkin, waduh susah cari kerja. Jangan tawan pikiranmu, tetapi bebaskan pikiranmu untuk memikirkan yang indah, yang mungkin dapat dikerjakan. Tuhan pasti menolong kita. Pergunakanlah pikiranmu seperti Paulus tuliskan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Lagi sekali kukatakan, bersukacitalah. Kalau kita baca seluruhnya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang,
Tuhan sudah dekat. Bagaimana bisa mengetahui kebaikan hati kalau kau tidak menggambarkan di dalam pikiranmu? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang kamu lihat daripadaku, kata Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Biarlah kami boleh memakai pikiran kami, Tuhan, dengan benar, supaya pikiran kami tidak kosong, supaya pikiran kami, Tuhan, tidak liar, tidak ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan liar yang sangat merusakkan. Tapi biarlah kami tumbuhkan pikiran kami dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang menguatkan dan memberikan semangat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Jelaskan lebih jauh firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti, tetapi Tuhan meneruskan berbicara terus akan firman-Mu ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sebentar kami akan makan perjamuan kudus Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami. Jika ada kebencian yang ada di dalam hati kami, ada sesuatu yang tidak beres Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak makan perjamuan kudus. Biar hati kami disucikan, pikiran kami dikuduskan, dan kami makan perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tolong song leader, singer maju ke depan. Silakan.
Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Guru Injil Darius, silakan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh duduk semeja dengan Engkau di dalam meja perjamuan pada kesempatan ini, di mana kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, dan tidak hanya sekedar kebaikan Tuhan, bahkan Engkau sudah memberikan nyawamu bagi kami, tubuhmu bagi kami, menggantikan kami orang berdosa dari kutuk maut itu. Engkau sudah membebaskan kami ya Tuhan, maka saat ini kami mengingat akan kebesaran-Mu,
akan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Ya. Dan biarlah kami tidak menyanyiakan kesempatan ini ya Tuhan. Biarlah kami terus diproses di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga di dalam berbagai perjalanan hidup kami pun tetap mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu membela kami. Di tengah-tengah berbagai pergumulan kami ya Tuhan, persoalan hidup kami, biarlah kami boleh mengingat bahwa ada Engkau Yesus yang lebih menderita 2000 tahun yang lalu dibanding masalah-masalah kami. Biarlah kami boleh tetap mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Maka tolong kami supaya kami setiap saat mengingat penderitaan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, tolong kami seluruh jemaat-Mu, pelihara iman kami, kuatkan iman kami selama kami hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan Pak Arthur. Silakan Pak Arthur. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Pertama, pada hari ini diberi kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kedua, sidang jemaat diharapkan membayar iuran kematian kepada Bapak Yudi. Dan yang ketiga, seperti kita ketahui bersama, KPK sudah mulai berjalan. Sebetulnya sudah dari bulan April, sekarang tetap berlanjut. Dan untuk besok hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ada KPK di rumah kami di Jalan Ikan Bandeng nomor 17 Perumahan Tambak Rejo, Waru. Berikutnya, persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Yudi dan Ibu Asma. Ada? Nggak hadir? Bu Arthur mungkin bisa bantu? Ya. Perlu kita ketahui bersama, kantong biru untuk persembahan perpuluhan. Baiklah, sebelum persembahan kita dijalankan, mari kita membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami, Engkau telah mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kami ajak saudara untuk bangkit Segala berdiri. hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh membawa yang menjadi milik-Mu. Kami bawa kembali kepadamu. Supaya ada makanan di dalam rumah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk pertolongan Tuhan. Selama bulan yang lalu Tuhan. Kami boleh bekerja dengan baik. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Mereka telah berlelah dan telah berjerih payah untuk dapat bekerja dengan baik. Orang tua kami Tuhan telah memelihara kami dengan baik. Peliharakan orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami supaya tetap sehat dan tetap kuat. Supaya kami boleh terpelihara. Supaya kami boleh menyelesaikan ke sekolah kami. Kuliah kami dapat kami selesaikan. Supaya kami boleh Tuhan dapatkan pekerjaan. Bapa, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang mempedulikan kami orang tuanya. Mereka melakukan tugasnya dengan benar.
memberikan kepadamu apa yang menjadi milikmu, memberikan korbannya kepadamu, biar Engkau juga Tuhan yang memeliharakan anak-anak kami, yang selalu ingat kepada kami orang tuanya. Kami dipelihara dengan baik, mereka menyisihkannya supaya kami dapat hidup dengan baik. Peliharakan anak-anak kami Tuhan, tetap kasihi mereka di dalam anugerah-Mu. Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa buat kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tolong Tuhan, supaya apa yang kami siapkan benar-benar boleh Tuhan terwujud. Kami membutuhkan rumah, kami membutuhkan Tuhan tempat di mana kami dapat tinggal. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakannya buat kami. Tolong apa yang kami kerjakan, kalau kami memberikan yang bagian kepadamu Tuhan, itu adalah hak-Mu. Dan Tuhan berkati usaha yang kami kerjakan, supaya kami dapat mengumpulkan buat masa depan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat kami yang saat ini masih belum bisa mencukupi keluarga kami. Kami mohon biar Tuhan tolong berkati Tuhan pekerjaan kami. Bukakan jalan supaya kami dapat pekerjaan yang baru, sehingga kami boleh Tuhan mendapatkan hasil yang lebih besar. Kami tahu Tuhan, kebutuhan kami banyak. Tolong Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan kami. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan. Engkau tolong Tuhan usaha kami, tolong pekerjaan kami, tolong tempat di mana kami bekerja, supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kami yang saat ini belum mendapat pekerjaan. Bukakan jalan buat kami Tuhan. Bukakan Tuhan pintu berkat-Mu, supaya kami boleh hidup dengan layak Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan buka jalan buat kami, supaya kami boleh Tuhan menghidupi akan diri kami, dan juga Tuhan menghidupi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Engkau menolong jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkannya, Tuhan menguatkannya. Dan juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat bangsa dan pemerintahan negara kami Indonesia. Biar Tuhan yang menolong negara kami. Tolong Tuhan, supaya segala sesuatu yang hendak merongrong negara ini, kami bersama-sama berseru kepadamu. Tolong Tuhan, supaya dapat dipadamkan. Tolong pakai Polri dan juga TNI untuk bisa Tuhan mengatasi akan teror-teror yang terjadi, dan para teroris untuk segera dapat diatasi, supaya mereka bertobat Tuhan. Mereka tidak merusakkan Indonesia. Tuhan tolong supaya Indonesia juga boleh maju, lebih berkembang usahanya. Tolong Tuhan di masa pandemi seperti ini. Tolong Tuhan supaya rakyat berhati-hati. Rakyat memakai Tuhan segala sesuatu yang ada yang mereka peroleh dengan baik. Supaya rakyat juga berhati-hati Tuhan di dalam berinteraksi. Tolong Tuhan supaya rakyat tidak pulang kampung selama musim lebaran ini. Biar Tuhan COVID tidak menyebar kemana-mana, tapi COVID dapat diatasi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati pemerintah kami. Tolong Tuhan pendistribusian akan COVID-19, akan vaksin yang masih terus berjalan. Biar Tuhan tolong supaya pendistribusiannya berjalan dengan baik, sehingga semua kami boleh divaksin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Arahkan pandangan-Mu saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa Di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Tolong sebentar. Tolong yang ulang tahun. Tolong. Ya, yang ulang tahun. Silakan. Iya. Bapak Yakob, oh nggak ada. Ibu Meli, ada Ibu Meli datang? Oh. Ibu Sutandio, Saudara Agung. Siapa lagi itu? Gabriel, oh si Nona ya. Willem, mana William Wibowo? Tidak dibawa. Wei. Apa lagi itu? Aduh, siapa itu yang kedua? Siapa itu ya? 13 tahun. Oh, Dewi Ponco. Dewi Ponco hadir 14 Mei. Ponco. Ponco ya. Bapak Ponco. Ada juga. Bapak Iwan. Oh, Kuang itu. Bukan Iwan ini ya, bukan ya. Iwan, oh iya dia pindah ke sana ke Flores sekarang dia sekarang. Rafael Troy. Bapak Edwin, Ibu Win. Ya saya sendiri, ya sudah. Biar tinggal saya sendiri. Yang menikah ada? Tidak ada. Baik, mari kita bersama-sama berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa buat mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Kami bersama-sama berdoa buat Bapak Yakob. Tuhan, Engkau kenal akan Bapak Yakob. Engkau tahu apa yang dikerjakannya. Tuhan, biar Tuhan yang memeliharakan Bapak Yakob yang berulang tahun pada bulan ini. Berkati Pak Yakob Tuhan dengan apa yang dilakukannya. Biar Tuhan yang menolong terus. Berkati dengan tubuh yang sehat, supaya tetap bersuka cita karena Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Meli yang hari ini belum datang, kiranya Engkau tolong Tuhan, biar Tuhan menyertai Ibu Meli. Tolong Tuhan ketidakhadirannya, biar Tuhan juga yang memberkati. Kalau nanti dia mendengar secara online, biar Tuhan juga yang memberkati. Berkati Tuhan akan Ibu Meli, supaya Tuhan juga yang sudah menambahkan umur kepadanya, biar Tuhan juga memberikan hikmat dan akal budi untuk bisa terus memelihara keluarga dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk Ibu Sutandio. Ibu Sutandio yang cukup sepuh, Tuhan kiranya Engkau tolong. Berkati Ibu Sutandio di usia yang lanjut. Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Tolong Tuhan akan tulang pinggulnya yang masih sakit. Biar Tuhan tolong supaya ia juga bisa menggerakkan tubuhnya. Sampai saat ini Ibu Sutandio tidak bisa Tuhan
berjalan. Dia hanya bisa ada di kursi roda. Karena itu tolong Tuhan, berikan sukacita biar dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tolong Tuhan, biar Tuhan memberkati akan Ibu Sutandio. Berkati juga Tuhan akan Saudara Agung, biar Tuhan juga menolong Saudara Agung supaya mempunyai kasih kepada Tuhan. Dan ia juga Tuhan Kau pelihara supaya Tuhan ia boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa ia juga adalah milik-Mu, bahwa Agung adalah kesayangan-Mu. Engkau mengasihi Agung Tuhan. Tolong supaya ia juga Tuhan suatu saat boleh kembali datang bersekutu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan buat Nona yang sampai saat ini Tuhan, Nona bertambah besar, bertambah umurnya, tetapi Tuhan yang masih dalam keadaan yang sama. Tolong Tuhan, berikan kesehatan buat Nona. Tolong Tuhan, supaya Nona bisa menolong dirinya Tuhan, supaya Nona juga bisa mencoba Tuhan untuk berusaha untuk dapat mengatur hidupnya, karena orang tuanya dan saudaranya tidak dapat terus-menerus menjaganya. Biar Tuhan yang melindungi Nona. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tuanya Tuhan, Cai dan Foni, untuk dapat memelihara Nona dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan buat WW William. Biar Engkau tolong Tuhan di dalam usianya yang sudah bertambah. Biar Tuhan berikan sukacita buat WW Tuhan. Supaya WW pun boleh Tuhan nanti kelak menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa WW dipakai oleh Tuhan juga. Berkati Tuhan akan sekolahnya, belajarnya. Biar Tuhan berikan hikmat untuk dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Biar Tuhan tolong WW yang masih kecil ini, supaya dia tetap mempelajari segala sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan, buat Saudara Ponco dan Saudari dan istrinya Dewi Tuhan, yang berulang tahun pada bulan ini. Biar Tuhan tolong berkati suami istri ini, supaya mereka selalu Tuhan saling bahu-membahu untuk dapat membina keluarga. Kami percaya Tuhan memberkati Ponco, memberkati Dewi, berkati pekerjaan yang dilakukan oleh Dewi dan juga yang dilakukan oleh Ponco, supaya semuanya berhasil mencukupkan kebutuhan daripada keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau tolong akan Saudara Iwan yang sekarang bersama dengan keluarganya pindah ke Flores. Biar Tuhan juga menolong mereka di sana untuk membina keluarganya dengan baik, supaya usahanya dapat dikerjakan dengan baik, supaya Tuhan memeliharakan bersama Inge dan anak-anaknya. Biar Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Rafael, anaknya Troy. Biar Tuhan tolong supaya Rafael ini juga Tuhan boleh dipelihara oleh Tuhan, supaya ia selama di Indonesia dia bisa belajar dengan baik, dan kalau kembali lagi nanti ke pelayanan, biar Tuhan tolong supaya Rafael pun tetap sehat dan tetap kuat. Peliharakan Rafael di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tuanya Troy dan Grace yang masih harus terus menunggu visa untuk bisa kembali ke Tibet. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk siapa ini? Saudari Edwin dan juga Ibu Win. Tuhan, kami bersama berdoa buat Edwin yang berulang tahun pada bulan ini juga. Biar Tuhan berkati Tuhan Edwin dengan pekerjaannya. Apa yang dilakukannya biar Tuhan berkati, cukupkan kebutuhannya, cukupkan Tuhan segala yang dikerjakannya. Tolong Tuhan setiap proyek yang dikerjakan biar semuanya berhasil dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa buat Ibu Win, biar Tuhan tolong Bu Win di dalam menjaga akan Bu Enos. Biarkan Tuhan Bu Enos dapat dipelihara dengan baik. Tolong supaya
Bu Win dapat sabar melayani Bu Enos. Biar Tuhan juga tolong supaya Bu Win diberikan kekuatan dan kesehatan selama melayani Bu Enos yang mulai lupa akan dirinya. Biar Tuhan tolong supaya Bu Win tetap setia dan tetap melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati Bu Win. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan. Tolong hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk tetap melayani Tuhan dengan apa yang ada. Tolong Tuhan, perbaiki hamba-Mu. Teliti hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu bisa melayani jemaat dengan lebih lagi Tuhan. Tolong tubuh kekuatannya, supaya kekuatan yang makin berkurang ini Tuhan pulihkan, supaya semakin kuat dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau memberikan umur buat hamba-Mu, Engkau juga memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk tetap bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Tuntun hamba-Mu, supaya hamba-Mu belajar lebih banyak dari seluruh jemaat yang ada. Dapat melayani dengan baik Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Yang ulang tahunnya tidak ada, yang ada di sini cuma saya sendiri. Saya kira cukup. Selamat siang, Tuhan memberkati. Saya apa? Oh ya. Baik saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang ingin membantu untuk meringankan beban dari keluarga Mengki dan juga Aziz di Kupang, ya, silahkan bagi saudara yang tidak mau menuliskan alamat atau di dalam les yang ada di dalam WA jemaat, saudara bisa tolong Jernih, tolong tunggu di depan. Saudara yang ingin memberi, boleh masukkan ke dalam kantong ini, ya. Tetapi bagi saudara yang mau menuliskan di dalam WA jemaat, silahkan. Tapi ada jemaat yang ingin memberi tanpa masukkan nama di sana, boleh dimasukkan dalam kantong ini, ya. Di sebelah kiri, ya. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang.